Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di kelas saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir. Sebelumnya, sebelum kita memulai perkuliahan kita minggu ini, maka sebaiknya kita melakukan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing demi kelancaran perkuliahan kita kali ini. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih semua peserta kuliah hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, perkuliahan hari ini kita akan membahas atau akan menggali lebih dalam lagi tentang identitas nasional. Nah, identitas nasional itu yang seperti apa? Nah, nanti kita akan melihat dari berbagai perspektif, ya. Nah, identitas nasional pembahasan kali ini kita akan melihat dari faktor-faktor apa saja yang mendukung identitas nasional itu sendiri. Kemudian ada juga Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Nah, di dalam identitas nasional kita bisa melihat bahwa identitas nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, serta sebagai ideologi negara, sehingga memiliki kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya tatanan hukum yang digunakan di Indonesia. Jadi, bahwa identitas nasional ini merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia yang juga merupakan kepribadian dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, filsafat Pancasila ini sebagai ideologi bangsa atau ideologi negara ini merupakan salah satu identitas nasional yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam peraturan dan perundang-undangan atau tatanan hukum, bahwa Pancasila sebagai dasar dari segala dasar sumber hukum, ya, bahwa dikatakan dasar dari segala sumber hukum karena Pancasila mendasari konstitusi kita atau mendasari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Nah, dasar negara kita atau Pancasila ini juga termuat di dalam preambul atau pembukaan konstitusi pada alinea keempat. Nah, ini mengenai sedikit tentang identitas nasional. Kalau kita lihat, ya, bahwa identitas nasional ini harus memiliki faktor pendukung, ya, kelahiran tentang identitas nasional. Yang seperti apa? Nah, kalau kita lihat faktor pendukungnya adalah faktor objektif
yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan juga faktor demografis, ekologis. Nah, ini maksudnya faktor objektif yang geografis ekologis, bahwa faktor-faktor yang sifatnya objektif yang didasari dari kewilayahan dan lingkungan serta kependudukan dan juga lingkungannya. Nah, bagaimana dengan faktor subjektif? Nah, faktor subjektif, kalau tadi faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri di seluruh wilayah Indonesia. Ya, nah, ini menjadi rangkuman, menjadi satu rangkuman sehingga melahirkan adanya identitas nasional. Nah, kalau tadi faktor objektif kita misalnya ya dalam identitas nasional ini contohnya misalnya Pulau Bali, gitu ya. Pulau Bali ini sangat terkenal dengan letaknya, kemudian keindahan alamnya secara geografis dan juga secara ekologis, kenyamanan lingkungannya, kebersihannya, kemudian masyarakatnya ini juga sangat terjaga. Nah, sehingga Bali menjadi salah satu identitas nasional ya, ini dikenal di seluruh belahan dunia gitu ya. Kalau kita bicara Bali, wow berarti Indonesia. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Nah, bagaimana dengan faktor subjektif? Nah, kalau faktor subjektif ini kita bisa lihat bahwa nah ini faktor subjektif, kita bisa lihat bahwa primordial merupakan kepercayaan terhadap apa yang telah diyakini sejak pertama yang meliputi ikatan kekerabatan ya, ini orang tua, kemudian saudara, sepupu dan seterusnya ya, ini ikatan darah dan keluarga. Kemudian juga kesamaan suku, ya, daerah asal ya, baik itu di wilayah tertentu, kemudian ada suku bahasa ya, bahasa daerah dan juga adat istiadat. Nah, ini salah satunya. Nah, faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan di wilayah itu ya. Jadi biasanya di Indonesia ini kalau orang tuanya memeluk satu agama ataupun kepercayaan, maka anak-anaknya ini juga memeluk agama atau kepercayaan yang sama yang diturunkan atau di inheritage ke anak-anaknya gitu. Atau juga ke masyarakat yang bersangkutan di wilayah tertentu gitu ya. Nah, barulah kepemimpinan dari tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa dan negara. Jadi peran tokoh masyarakat sampai dengan saat ini masih sangat diperhitungkan dalam mempererat dan mengintegrasikan bangsa dan negara, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitar kita maupun kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, ini kalau kita lihat dari faktor subjek kelahiran. Kemudian apa lagi? Subjektifnya adalah prinsip tunggal Bhinneka Tunggal Ika yang pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Jadi kalau kita tahu bahwa Indonesia ini sangat luas sekali dengan lebih dari 700 bahasa daerah, 700 suku,
kemudian ada lebih dari 3.000 pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan-perbedaan adat istiadat, perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan, perbedaan aturan-aturan serta nilai dan norma yang berlaku di dalam suatu wilayah tertentu, ini memiliki kesadaran untuk bersedia memberikan toleransi dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kita menyatakan bahwa walaupun kita berbeda agama, suku, ras, budaya, serta pandangan politik, ini kita tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati untuk kita semua. Gitu kira-kira. Tidak bisa ditawar-tawar ya. Nah, yang selanjutnya adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada negara dan pemerintahnya, ya, tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku, bangsa, adat, ras, dan juga agama. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita patut berbangga hati bahwa kita memiliki wilayah negara yang cukup luas dengan pemerintahnya sanggup untuk bisa melindungi, mengayomi serta melayani warga negara tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku, bangsa, adat, ras, dan agama. Nah, setelah itu kita bisa lihat juga bahwa selain ada kesediaan warga bangsa ini memberikan toleransi perbedaan, toleransi terhadap setiap bangsa di Indonesia, juga setia pada negara dan pemerintahannya. Nah, ini juga bahwa kita sebagai warga negara ini harus punya persepsi sejarah yang sama tentang pengalaman masa lalu. Ya. Nah, kenapa? Karena kita sama-sama menderita karena penjajahan. Tidak hanya melahirkan, jadi karena ada persepsi sejarah yang sama, yaitu sama-sama menderita karena penjajahan, jadi kita melahirkan rasa solidaritas yang tinggi, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, inilah tadi kalau kita lihat bagaimana identitas nasional kita dilihat dari faktor objektif maupun dilihat dari faktor subjektif. Nah, sedikit kita akan membahas tentang identitas kesuku bangsaan. Nah, ini berbeda ya. Ini identitas cultural unity atau identitas kesuku bangsaan. Nah, identitas kesuku bangsaan ini merupakan identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity. Ya, kurang lebih bersifat askriptif atau sudah ada sejak lahir. Sifatnya alamiah, primer, dan etnik. Nah, di dalam identitas kebangsaan bahwa setiap anggota cultural unity ini memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Nah, ini kalau identitas kesuku bangsaan, ya. Jadi suku bangsanya apa? Saya Jawa tapi dari Indonesia. Ya, saya Batak tapi saya Indonesia. Saya Aceh tapi saya Indonesia. Saya Papua tapi saya juga Indonesia. Saya
dari Maluku, tapi saya juga Indonesia. Saya dari Manado, saya Indonesia. Kita semua adalah satu, kita adalah Indonesia. Ya, jadi kalau kita bicara kesukubangsaan, berarti kita bicara asal usul daerah kita. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan identitas unity atau identitas kebangsaan? Nah, kalau identitas kebangsaan ini merupakan kesepakatan dari banyak bangsa yang di dalamnya. Ya, bangsa-bangsa yang ada di dalam bangsa Indonesia, ini suku bangsanya banyak sekali. Nah, ini saling bersepakat, gitu ya. Dan bersifat buatan dalam arti kesepakatan, bukan seperti yang tadi kesukubangsaan. Kalau tadi kesukubangsaan ini bersifat askriptif ya, sudah ada sejak lahir. Tetapi kalau kebangsaan ini bersifat buatan dan sekunder. Nah, sifatnya ini etis dan bersifat menyeluruh atau nasional. Biasanya kesepakatan ini kalau contohnya ya salah satunya adalah bahasa nasional. Bahasa nasional Indonesia atau bahasa resmi negara kita adalah bahasa Indonesia. Gitu kira-kira. Nah, kalau ini tadi kita bicara tentang kesukubangsaan dan kebangsaan, maka kita akan melihat lagi unsur pembentuk dari identitas nasional. Nah, ini unsur pembentuknya apa saja ya? Wah, ini ada beberapa unsur pembentuk nasional. Ya. Nah, kalau sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, bahwa kita sering melihat expo-expo kebudayaan di luar negeri, bahwa kita mengirimkan penari Saman, kemudian kita mengirimkan penari Bali, mengirimkan penari Jawa, kemudian menyanyikan Yamko, Ramge Yamko di festival-festival di Eropa. Ini merupakan salah satu cara untuk mengenalkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki identitas nasional yang begitu beragam, begitu homogennya, heterogennya, homogennya, masyarakatnya, heterogennya adalah budayanya. Ya, jadi benar-benar kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menghargai budaya-budaya bangsa kita sendiri. Ya, dengan demikian kita bisa memberikan atau mencintai kesediaan kita mencintai untuk menggunakan barang-barang dari yang diproduksi dari Indonesia sendiri. Demikian juga bisa mempopulerkan barang-barang dari Indonesia ya sebagai identitas nasional kita. Misalnya batik ya. Kemudian juga daerah tertentu ya seperti Jawa, Bali, kemudian Manado, Papua dan lainnya. Nah, baik. Nah, adapun unsur pembentuk identitas nasional ini dilihat dari Pancasila itu sendiri. Ya. Pertama, pembentuknya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini didapat dari pandangan hidup masyarakat, kebiasaan, budaya, norma-norma, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Ya, kita tahu, kita sudah bahas tadi ya nilai-nilai serta sikap-sikap positif apa saja yang ada di Pancasila yang merupakan juga
unsur pembentuk identitas nasional kita. Jadi dicirikan melalui manusianya, gitu ya, atau perilaku manusianya. Nah, kemudian identitas nasional juga bisa melalui budaya, ya. Ini budaya juga sumbangsihnya cukup besar terhadap identitas nasional. Salah satunya budaya-budaya yang ditampilkan di dunia, ya. Bali, Batik, Jawa, Batak, Flores, ya. Kemudian ada Kalimantan, ya, Kutai, Pulau Seribu, Nias, Mentawai, Riau, dan masih banyak lagi budaya-budaya yang masih banyak harus kita gali dan menjadi potensi buat kemajuan Indonesia, baik itu secara geostrategi maupun geopolitik. Nah, kemudian ada juga sumbangsih dari agama, ya, bahwa identitas nasional kita, agama di Indonesia ini beragam, ya, banyak agama, ya. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ya, dan juga ada banyak kepercayaan, ya, seperti Kahariangan, perjalanan, kemudian ada juga kejawen dan lain-lain. Nah, yang ini semua ini diakui oleh negara, gitu ya, bahwa agama dan kepercayaannya ini bebas dipeluk oleh seluruh bangsa Indonesia, dan dalam menjalankan ibadahnya pemerintah menjamin di dalam pasal 29 untuk bebas beribadah sesuai agama dan kepercayaannya yang dianutnya. Nah, identitas nasional juga ada pada konstitusi kita, ya, konstitusi yang hanya dimiliki oleh Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau tadi kita sudah bicara budaya, ini ada suku bangsa, ini agak sedikit berkaitan dengan budaya, bahwa setiap budaya suku bangsanya juga akan banyak juga, ya. Begitu juga sebaliknya, setiap suku bangsa memiliki beberapa budaya. Nah, yang terakhir, karena kita memiliki banyak suku bangsa, banyak bahasa daerah, maka kita punya satu bahasa negara, bahasa resmi negara kita atau bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Nah, ini tadi adalah unsur pembentuk dari identitas nasional. Nah, sebelum terakhir, maka saya menyampaikan sedikit tentang rangkuman mengenai identitas nasional, yaitu identitas nasional merupakan pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, serta sebagai ideologi negara, sehingga memiliki kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya tatanan hukum yang digunakan di Indonesia. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Kebajikan.